Dari rekaman CCTV atau kamera pemantau, pelaku diketahui berinisial AS dengan pangkat Praka. Bersama pelaku lain berinisial YFP, Praka AS menembak jurnalis Mara Salam Harahap hingga tewas pada 18 Juni lalu. Praka AS dan YFP diperintah oleh pemilik bar Ferrari berinisial S untuk membunuh Mara Salam Harahap. Dua tersangka kini telah ditangkap Polda Sumatera Utara dan satu tersangka anggota TNI yang menjadi eksekutor kini diperiksa di Kodam Bukit Barisan. Misteri penembakan yang menewaskan seorang jurnalis di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terungkap. Polisi mengungkap kasus penembakan ini dipicu rasa sakit hati tersangka kepada korban atas pemberitaan terkait peredaran narkoba di tempat hiburan malam miliknya. Polisi menangkap 3 tersangka penembakan, salah satu pelaku yaitu anggota TNI sebagai eksekutor. Kedua, teman-teman sekalian, A adalah oknum, ya, makanya Pangdam hadir di sini, ya, dengan tegas saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi, boleh demikian diperhatikan. Tadi saya sudah sampaikan, setiap siapapun yang bersalah, kita akan tindak tegas. Sepakat itu, teman-teman sekalian. Ya, tidak usah dibawa kemana-mana, tapi yang jelas oknum. Ya, kesatuannya jelas dan nanti akan disampaikan karena itu bukan dalam kompetensi saya. Yang jelas, beliau akan serius untuk menindaklanjuti. Terjawab ya, teman-teman. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengapresiasi polisi dalam menerapkan pasal pidana untuk 2 tersangka kasus pembunuhan jurnalis Mara Salam Harahap. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti salah satu faktor meninggalnya Mara Salam Harahap yang terus memberitakan soal peredaran narkotika di tempat hiburan malam. Apresiasi ya, kami sudah sampaikan sama Pak Kapolda, Pak Kapolres, kita apresiasi langkah-langkah yang efektif untuk membuka kasus ini dan juga di Siantar Simalungun. Pak Kapolda, Pak Kapolres berjanji akan secara tegas menangani itu karena ini juga merupakan ancaman buat terutama generasi muda kita. Mara Salam Harahap ditemukan bersimbah darah di mobil miliknya saat dalam perjalanan menuju rumahnya di Kabupaten Simalungun 18 Juni lalu. Ketiga tersangka diancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman penjara selama seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkininya akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Stefani Pandia di Medan, Sumatera Utara. Stefani, selamat sore. Bagaimana jalannya pemeriksaan anggota TNI yang sudah jadi tersangka? Ya, pada Jumat dini hari sekitar pukul 1:30 dini hari ini kemarin, Riko, memang oknum TNI yang merupakan salah satu tersangka pembunuhan dari jurnalis Mara Salam Harahap pada 18 Juni kemarin ini telah diamankan oleh pihak kepolisian di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dan langsung dibawa ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Namun Riko, memang sampai saat ini pihak dari Pangdam sendiri ini masih terus melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan terkait dengan oknum TNI yang merupakan eksekutor dari pembunuhan jurnalis tersebut. Kami tadi juga sempat mengonfirmasi kepada Pangdam bahwa pihaknya mengatakan bahwa proses pemeriksaan ini dan nanti semuanya akan diberikan secara transparan tanpa ditutup-tutupi jika memang ini sesuai dengan keseluruhan saksi yang sudah diperiksa dan juga dengan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak berwajib, maka tersangka dari oknum TNI berinisial A ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu, Riko. Selain daripada tersangka TNI berinisial A ini juga ada 2 tersangka lain yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, di mana satu ini berinisial sebagai S yang diketahui sebagai pemilik dari hiburan malam yang memiliki motif sakit hati terhadap korban jurnalis tersebut karena diketahui bahwa jurnalis ini suka maksud kami menulis mengenai berita tentang maraknya peredaran narkoba di tempat hiburan malam milik tersangka berinisial S tersebut, sehingga tersangka berinisial S ini memberikan uang sebesar 15 juta rupiah kepada tersangka lainnya berinisial YFP ini berperan sebagai pengendara sepeda motor pada saat eksekusi dilakukan. Uang 15 juta tersebut diberikan tersangka YFP terhadap oknum TNI A yang digunakan untuk membeli senjata api yang digunakan untuk proses eksekusi yang ditembakkan oleh
terduga TNI tersebut kepada korban. Untuk saat ini kedua tersangka ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan nantinya akan dikenakan pasal seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan untuk oknum anggota TNI A yang saat ini masih diperiksa di Pomdam 1 Bukit Barisan masih terus dilakukan pendalaman penyelidikan terkait dengan saksi-saksi dan juga barang bukti yang telah diamankan. Riko. Jurnalis Kompas TV Stefani Pandia langsung dari Sumatera Utara.